Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya Pak Davi dalam pembelajaran PPKN untuk kelas 11. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi bab baru yaitu bab 4, yaitu berkaitan dengan peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Oke, karena waktunya cukup singkat dan bulan depan kita sudah UAS, jadi saya agak ngebut dikit ya karena memang pembelajaran daring ini memang tidak seperti hari-hari efektif sebelum COVID-19 itu. Kita cuma diberi waktu 1 jam per minggu. Jadi mohon dimaklumi. Oke, langsung aja kita menuju ke materi. Check it out. Ya, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Oke, untuk bab keempat ini ada 3 hal yang akan kita bahas. Untuk subbab yang pertama mengenai peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional, yaitu yang pertama makna hubungan internasional. Nanti kita akan membahas atau mempelajari mengenai konsep hubungan internasional. Dan yang kedua adalah pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Dan yang ketiga adalah politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Makna hubungan internasional. Jadi secara umum hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Jadi hubungan internasional itu hubungan antara dua negara atau lebih. Jadi dalam gak cuma di bidang politik tapi juga di berbagai bidang, meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Lanjut ke konsep hubungan internasional. Jadi konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi, yaitu yang pertama konsep politik luar negeri, konsep hubungan luar negeri, dan konsep politik internasional. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca sendiri di buku paket kalian di halaman 120. Di politik luar negeri. Jadi politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Terus hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Dan yang terakhir itu adalah politik internasional. Jadi politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Jadi hubungan internasional konsepsinya hampir sama dengan ketiga makna yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu di buku paket halaman 120, yaitu politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Intinya sama. Oke, lanjut ke pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Oke, arti penting hubungan internasional bagi bangsa Indonesia. Pola hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia dapat dilihat dari kebijakan politik luar negeri Indonesia.
bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas, aktif, dan diabadikan bagi kepentingan nasional, terutama kepentingan pembangunan di segala bidang serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu di kalimat yang terakhir di bagian melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu kalian pasti sering mendengar saat upacara pas pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Jadi itu merupakan kepentingan nasional negara kita. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi ini adalah tujuan dari politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Jadi maksudnya bebas dan aktif itu apa sih? Jadi dikutip dari kompas.com, politik luar negeri yang bebas dan aktif. Jadi bebas itu maksudnya bangsa Indonesia tidak memihak atau ikut serta pada kekuatan-kekuatan yang ingin berseteru dan tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa. Jadi contohnya seperti ini. Dulu setelah Perang Dunia Kedua itu kan muncul dua kekuatan besar di dunia, yaitu di bagian barat atau blok barat yang dipimpin oleh Amerika, dan bagian timur dan atau blok timur itu yang dipimpin oleh negara Uni Soviet atau Rusia. Jadi kedua negara ini melakukan perang dingin. Apa sih perang dingin itu? Jadi bukan perang di musim dingin ya, bukan juga perang antara tentara Nazi atau tentara Jerman dengan tentara Amerika di film Marvel Winter Soldiers, bukan. Jadi perang dingin itu merupakan perang ideologi ya. Jadi kedua negara ini, Amerika sama Rusia, itu saling bersaing, berlomba untuk memberikan pengaruh kepada negara-negara lain supaya negara-negara lain itu memihak mereka. Jadi seperti itu. Mereka juga melakukan persaingan atau perlombaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan siapa yang terhebat atau yang terbaik di antara mereka. Jadi seperti itu. Terus yang aktif. Jadi aktif itu maksudnya Indonesia itu tidak tinggal saja, maksudnya tinggal saja itu pasif gitu ya, tapi aktif dalam hubungan internasional dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia. Jadi Indonesia itu aktif dalam menyerukan perdamaian di seluruh penjuru dunia. Jadi jika ada konflik antar negara, Indonesia itu berusaha semaksimal mungkin untuk menengahi supaya tidak terjadi perang. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ke pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Jadi ada 3 di sini yang saya sebutkan. Jadi mengapa hubungan internasional itu penting bagi Indonesia? Itu yang pertama alasannya untuk memperoleh dukungan Polexos Buthankam. Jadi Polexos Buthankam itu singkatan dari politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Jadi tujuannya itu Indonesia itu supaya bisa bekerja sama dengan negara lain maupun dengan organisasi internasional di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, supaya Indonesia menjadi negara yang lebih maju.
seperti itu. Yang kedua adalah menjaga persahabatan antar negara. Dan yang ketiga adalah menstabilkan kebutuhan negara. Jadi ini berkaitan dengan bidang ekonomi ya. Jadi dalam hal ekspor impor itu negara kita pasti memiliki kekurangan di hal-hal tertentu, baik itu di sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Jadi kita saling eh, mengisi kekurangan itu, mengisi kekosongan itu dengan cara menjalin persahabatan dengan negara lain dan menjalin kerjasama dengan negara lain. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor perlunya kerjasama dalam hubungan internasional. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor berikut. Yang pertama ada faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam negara itu sendiri. Dan yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar negara. Oke, faktor internal yaitu adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan kudeta? Dulu waktu kelas 10 saya pernah menjelaskan, saya pernah menyinggung. Jadi kudeta itu upaya untuk mengambil alih atau menggulingkan suatu pemerintahan secara ilegal dan disertai dengan kekerasan fisik maupun ancaman senjata. Ancaman bersenjata. Jadi misalkan ada suatu kelompok yang tidak puas atau tidak suka dengan pemerintah dan mereka ingin melakukan kudeta dengan cara mensabotase fasilitas-fasilitas umum dan aset-aset vital milik negara dan juga melakukan pembantaian atau pembunuhan terhadap para pemimpin negara untuk mengambil alih kekuasaan. Jadi itu contohnya. Buat kalian yang suka anime pasti kalian suka pernah nonton anime Naruto. Di anime Naruto itu kan ada klan Uchiha. Klan Uchiha itu berencana melakukan kudeta terhadap Konoha karena mereka itu merasa di anak tirikan lah, kayak dikucilkan. Klan mereka dikucilkan oleh pemerintah Konoha dan mereka berupaya untuk melakukan pemberontakan. Jadi itu salah satu contoh kudeta. Dia waktu itu Itachi yang tadi sebagai seorang Anbu mengetahui rencana mereka dan memberitahu para pemimpin Konoha, dan pemimpin Konoha meminta atau memberikan tugas kepada Itachi untuk membantai klannya sendiri. Dan Itachi dengan sukarela menerima tugas yang sangat berat itu. Ngomong apa? Oke, lanjut. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri, bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Jadi inti dari itu semua itu adalah bahwa suatu negara tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan negara lain.
Oke, lanjut. Itu ada gambarnya Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sedang mengadakan kerjasama dengan Presiden Amerika Serikat, Presiden Barack Obama. Ya, skip. Ruang lingkup hubungan internasional. Jadi ruang lingkup hubungan internasional terletak dalam dua bidang, yaitu bidang publik dan bidang privat. Itu bisa kalian temukan di buku paket kalian di halaman 123 di bagian info kewarganegaraan, bagian pojok kanan atas. Jadi bidang publik ini meliputi politik internasional, politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, hukum internasional, diplomasi, organisasi internasional, dan kejahatan internasional. Sedangkan bidang privat ini meliputi ekonomi dan moneter internasional, ilmu pengetahuan, dan turisme atau kepariwisataan. Oke, saya lanjutkan. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Sifat politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif. Sifat politik luar negeri inilah yang mewarnai pola kerjasama bangsa Indonesia dengan negara lain. Dengan kata lain, dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lain, Indonesia selalu menitik beratkan pada peran dan kontribusi yang dapat diberikan oleh bangsa Indonesia bagi kemajuan peradaban dan perdamaian dunia. Oke, lanjut ke tujuan politik luar negeri Indonesia. Tujuan politik Indonesia menurut Muhammad Hatta itu bisa kalian temukan di buku paket kalian di halaman berapa ya? Bentar. Ya, di halaman 126 di bagian info kewarganegaraan. Jadi tujuan politik Indonesia menurut Muhammad Hatta itu yang pertama mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kedua memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat, ya, ekspor impor. Yang ketiga meningkatkan perdamaian internasional, dan yang keempat meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila, dasar dan filsafat negara kita. Oke, untuk video pembelajaran untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Dan untuk pertemuan minggu selanjutnya kita akan membahas subbab yang kedua, yaitu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Jadi kita akan membahas peran aktif Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, ya, gerakan non-blok, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran daring pada hari ini, dan terima kasih karena sudah menonton video saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Bye.